Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ziva Nafisha dari kelas 10 MPLB 3 dan saya bersekolah di SMKN 1 Rengan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan pekerjaan dan profesi dalam bidang mata pelajaran TPK Dasar Program Keahlian. Pekerjaan menurut Wilshire adalah pekerjaan mengacu pada kesesuaian antara aktivitas, waktu, serta tenaga yang dihabiskan dan hasil atau imbalan yang diperoleh. Selain itu, pekerjaan juga merupakan keterampilan yang harus meningkat dari waktu ke waktu. Sedangkan pengertian profesi menurut Mulyasa adalah profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan dan keahlian secara umum. Profesi memiliki asosiasi atau perkumpulan proses sertifikasi dan lisensi khusus untuk bidang tersebut. Dan berikut beberapa karakteristik dari profesi, yaitu 1. Membutuhkan keahlian khusus. 2. Menuntut untuk memiliki latar belakang pendidikan tertentu. 3. Mendapatkan upah atau hasil yang sesuai dengan status. 4. Memiliki organisasi yang mewadahi profesinya. 5. Memiliki izin dalam menjalankan pekerjaan. 6. Terikat oleh kode etik profesi dalam hubungannya dengan klien, kolega, dan publik. Serta yang terakhir, ruang lingkup pekerjaan lebih banyak berkaitan dengan layanan masyarakat. Jenis profesi yang saya sukai yaitu guru, yaitu dengan alasan 1. Bisa memberi dampak nyata. Guru punya peran besar dalam membentuk masa depan murid, bukan cuma soal ilmu, tapi juga karakter dan cara berpikir. 2. Pekerjaan yang bermakna. Rasanya ada kepuasan tersendiri saat melihat murid paham, berkembang, dan berhasil. Capeknya sering kebayar. 3. Belajar seumur hidup. Guru harus terus belajar baik dari buku, pengalaman, maupun dari murid itu sendiri, dan gak gampang bosan seperti murid biasanya. Dan jenis profesi yang saya cita-citakan yaitu sekretaris dengan alasan 1. Menyukai pekerjaan rapi dan terorganisir. Profesi sekretaris menuntut ketelitian dalam mengatur jadwal, arsip, dan dokumen sesuai dengan minat pada kerapian dan keteraturan. Yang kedua, berperan penting dalam kelancaran kerja pimpinan. Sekretaris menjadi penghubung antara pimpinan dan berbagai pihak sehingga menjadi peran strategis dalam organisasi. Yang ketiga, melatih keterampilan berkomunikasi dan profesionalisme. Profesi ini menuntut kemampuan berkomunikasi dengan baik, sopan, dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Dan yang terakhir, mengembangkan kemampuan administrasi dan manajemen waktu. Menjadi sekretaris membantu keterampilan dalam mengelola waktu, prioritas, dan tanggung jawab. Adapun etika yang harus diterapkan pada profesi sekretaris yaitu 1. Bersikap sopan dan profesional. Bertutur kata yang baik, berpakaian rapi, dan bersikap hormat kepada semua pihak. Seperti selalu tepat waktu, menyelesaikan tugas dengan baik, dan dapat diandalkan di setiap pekerjaan. 3. Jujur dan berintegritas. Tidak memanipulasi data, bersikap jujur, dan memegang teguh nilai kepercayaan. Yang terakhir yaitu komunikatif dan ramah. Mampu berkomunikasi dengan jelas, ramah, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan yang terakhir ada kode etik yang harus diterapkan pada profesi sekretaris yaitu untuk mencakup integritas, profesionalisme, kerahasiaan, loyalitas, serta sopan santun. Sekian penjelasan profesi dan pekerjaan dari saya. Jika ada salah kata dan tidak memuaskan, saya meminta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.